Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka berkenanlah berkenalan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Hayu Fadilah. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif di BINUS Online Learning, BINUS University, Program Studi Manajemen, Fakultas Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membahas terkait hasil proposal proyek saya mengenai penerapan kesetaraan gender di dalam perusahaan. Sebelum saya membahas hal tersebut, perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan singkat, nama saya Dia Fadilah, NIM saya 28025 15412, jurusan saya Bisnis Manajemen, pekerjaan aktif saya sekarang, saya bekerja di travel konsultan di PT Bani Hakim Sejahtera. Daftar isi, daftar isi yang nantinya akan saya bahas di dalam proposal ini adalah ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil temuan di lapangan, solusi dan solusi untuk kesetaraan gender, dan refleksi pribadi setelah melakukan proyek kesetaraan gender. Pertama-tama, saya akan membahas terkait latar belakang kenapa sih saya mengambil materi terkait kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan isu global yang menjadi perhatian dalam berbagai kehidupan dalam dunia kerja. Ketidaksetaraan gender disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah lama melekat dalam budaya Indonesia. Jadi, dari dulu memang budaya Indonesia memiliki budaya patriarki di mana perempuan itu di bawah laki-laki. Kedudukannya di bawah laki-laki menurut Santo 2015, di mana budaya patriarki memposisikan laki-laki untuk mendominasi memegang kekuasaan dalam peran kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan gitu. Jadi eh, kenapa menjadi masalah tantangan berat bagi kita? Karena menurut saya di dalam masyarakat Indonesia ini masih banyak banget karena kita dari dulu memiliki budaya patriarki sampai saat ini masih beberapa masyarakat yang menerapkan hal tersebut di mana laki-laki itu eh, tidak setara dengan perempuan, di mana laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam hal kekuasaan, dalam hal rumah tangga, atau dalam hal di mana laki-laki itu posisinya lebih tinggi dari perempuan. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian mendalam untuk memahami penting adanya kesetaraan gender di dalam dunia pekerjaan. Rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu dan tantangan terkait kesetaraan gender. Masalah pertama, bagaimana implementasi prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja saat ini? Masalah kedua, yang kita hadapi, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua gender. Masalah ketiga, bagaimana persepsi karyawan terhadap isu kesetaraan gender di tempat kerja. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terkait kesetaraan gender bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan kerja sebagai bagian dan hak asasi dan keadilan sosial, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan adil pada semua gender. Yang ketiga, saya mau menganalisis ini? Karena menganalisis ini di masyarakat ini penting banget adanya kesetaraan gender di lingkungan perusahaan. Terus menilai bagaimana kesadaran masyarakat terkait kesetaraan gender dari persepsi karyawan. Manfaat penelitian. Manfaat pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pekerja ataupun pengusaha mengenai bentuk ketimpangan gender serta dampak terhadap produktivitas kinerja. Pentingnya menumbuhkan kesetaraan gender di dalam perusahaan. Manfaat
Dua, menginspirasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap peran gender di dunia kerja. Hasil temuan saya di lapangan, pertama itu ada tantangan ganda, di mana ini hasil temuan terkait kesetaraan gender yang masih problem di masyarakat, itu ada tantangan ganda atau double bind atau double flex, di mana perempuan di tempat kerja menghadapi tuntutan ganda yaitu harus mampu menjalankan peran profesional secara maksimal sekaligus mengelola tanggung jawab. Perempuan harus bekerja lebih keras untuk mendapat pengakuan yang setara dengan laki-laki. Kalau pandangan dari saya, masih beberapa perusahaan memandang yang di mana perempuan harus bekerja lebih keras untuk dapat pengakuan di dalam perusahaan, walaupun perempuan tersebut sebenarnya lebih memadai daripada laki-laki. Menurut saya ini masih menjadi tantangan berat di dalam perusahaan, di mana perempuan itu dituntut untuk bisa segalanya, udah bisa memiliki bisa double job, bisa triple job. Laki-laki itu hanya double job, namun pengakuan dari perusahaannya itu lebih tinggi di laki-laki daripada ketimbang perempuannya. Itu yang menurut saya masih banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Terus yang kedua, budaya patriarki dan stereotip gender itu masih banyak banget dilakukan di kalangan masyarakat ataupun perusahaan, di mana budaya patriarki ini masih kuat, menyebabkan penindasan dan pembatasan peran perempuan, stereotip bahwa perempuan kurang mampu secara fisik, teknis sering dijadikan sebagai kedua atau bisa dianggap sebagai lemah, yang membatasi peran mereka terutama di bidang operasional. Terus yang ketiga, kekerasan dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual masih menjadi masalah signifikan di tempat kerja atau perusahaan. Kasus pelecehan seksual ini masih banyak banget dilakukan di perusahaan dari aparat oknum yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibanding perempuan tersebut. Jadi misalkan banyak banget menurut saya di mana perempuan itu banyak dilecehkan oleh seorang laki-laki yang mana jabatannya lebih tinggi, yang dia membuat janji manis kepada perempuan tersebut untuk akan dipromosikan, dinaikkan jabatannya. Banyak banget yang masih terjadi di lingkungan masyarakat atau perusahaan terkait kekerasan dan pelecehan seksual ini gitu. Terus yang terakhir kita ada kesenjangan gaji dan promosi. Kenapa saya mengangkat ini? Menurut saya sudah terbukti dari survei Populex 2024 mengungkapkan bahwa 48% perempuan mengalami kesenjangan gaji dibandingkan laki-laki yang padahal posisi dan kualifikasinya setara. Selain itu, perempuan cenderung jarang mendapatkan promosi meskipun memiliki pendidikan yang lebih memadai daripada laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat secara saat ini banyak banget perusahaan yang mana eh, ilmu ilmu dan pengalaman laki-laki dan perempuan itu sama dalam satu perusahaan, namun gajinya lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Karena perusahaan menganggap laki-laki itu bebannya lebih banyak karena laki-laki adalah memiliki tanggung jawab di keluarga. Itu yang masih terjadi di dalam perusahaan. Terus, solusi apa sih yang bisa kita lakukan, atau solusi mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan mungkin yang pertama itu ada mengedukasi karyawan atau manajemen agar lebih aware dengan sikap diskriminatif terhadap perempuan. Yang kedua, bisa buat kebijakan yang adil terkait rekrutmen dan promosi agar tidak bias gender atau menyamaratakan semua gender, mau laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, memberikan kesetaraan gaji, pertumbuhan, upah berdasarkan gender.
bukan kemampuan dan performa yang dihasilkan pekerja. Kesenjangan upah ini disebabkan karena anggapan kurangnya kontribusi perempuan dan laki-laki dianggap laki-laki adalah pencari nafkah utama. Maka dari itu, di mana penting banget nih perusahaan melakukan solusi berikut yang harus kita terapkan. Ini sangat penting untuk terrealisasikan kesetaraan gender di dalam masyarakat. Pertama, mengedukasi karyawan itu sangat penting banget. Jangan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dua, buat kebijakan yang adil terkait rekrutmen dan promosi. Lakukan hal tersebut dengan hal yang sama. Dilihatlah rekrutmen dan promosi dari keahliannya, bukan dari gendernya. Terus, berikan kesetaraan gaji dan pertumbuhan upah, di mana berikan upah antara laki-laki dan perempuan itu sama rata karena dia sama memiliki tugas yang sama, memiliki job desk yang sama. Seharusnya laki-laki dan perempuan tersebut memiliki kesetaraan gaji di dalam perusahaan, tidak dibeda-bedakan oleh gender, dia laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki artinya akan lebih tinggi gajinya dengan perempuan, begitupun perempuan gajinya akan lebih rendah laki-laki. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat jika perusahaan yang profesional adalah perusahaan yang melihat keahlian seseorang karyawannya. Di mana misalkan keahlian perempuan ini lebih tinggi, maka sesuaikan dengan gaji dan sesuaikan gaji dengan keahlian yang dia miliki. Refleksi pribadi. Mengapa saya mengambil ini? Karena saya juga akan merefleksikan secara pribadi. Melalui proyek ini, saya menyadari bahwa pentingnya kesadaran masyarakat dalam kesetaraan gender. Perusahaan perlu dukung hal serius terkait ini, karena kesetaraan gender bukan hanya konsep ideal, tetapi sebuah kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja dan masyarakat. Hal seperti patriarki seperti ini atau stereotip gender memerlukan waktu dan upaya yang sama untuk diatasi. Untuk beradaptasi juga harus sedikit-sedikit kita harus beradaptasi, harus harus meningkatkan kesadaran diri dalam hal kesetaraan gender. Terus yang kedua, harus adanya peran edukasi dan dialog terbuka antara laki-laki dan perempuan terkait kesadaran akan hak dan kesempatan yang sama. Jadi di sini saya melakukan proyek ini untuk membuka mata saya bahwa kesetaraan gender bukan hanya soal perempuan mendapatkan hak, tetapi bagaimana laki-laki pun harus berperan aktif dalam mendukung menciptakan lingkungan yang baik atau inklusif dalam hal kesetaraan gender bagi perempuan. Yang ketiga, saya belajar bahwa tantangan terbesar dalam hal ini sering adanya dari dalam diri saya sendiri, seperti keraguan dan ketidakpercayaan diri perempuan akibat tekanan sosial di sekitar. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, mentoring, dan dukungan sosial sangat dibutuhkan. Mengapa saya ambil terkait kesetaraan gender ini? Karena banyak banget di luar sana atau di sekitar saya pun di mana eh, karena banyak tekanan sosial yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan atau di lingkungan masyarakat, banyak banget jadi keraguan atau ketakutan seorang perempuan terkait menjadi ketidakpercayaan diri seorang perempuan karena terkait tekanan sosial yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Terus yang terakhir, proyek ini saya buat karena sebagai alat untuk memotivasi diri saya sendiri agar terus membuat perubahan dalam hal kesetaraan gender, bukan hanya dalam lingkungan kecil, tetapi juga berkontribusi dalam gerakan yang lebih luas karena terciptanya masyarakat yang adil dan setara. Karena kesetaraan gender adalah fondasi penting untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bahas terkait kesetaraan gender. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila saya memiliki dalam presentasi kali ini saya ada
kata-kata salah atau kata-kata yang saya keluarkan salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.